Langkah pertama, pasang batang statik 250 cm ke penyangga, lalu pasang batang statik 500 cm pada sisi kanan dan kiri dengan mengundurkan baut. Setelah itu, pasang bow sheet pada batang statik 500 cm, atur tinggi lalu kencangkan. Langkah selanjutnya, pasang labu bundar pada klem universal. Sebelum dipasang, balut bagian labu yang akan dipasang dengan tisu agar tidak tersentuh langsung dengan besi klem universal untuk menghindari pecah. Lalu pasang dan kencangkan. Setelah itu, masukkan magnetic stirrer dalam labu bundar. Langkah selanjutnya, memasang klem universal untuk kondensor Liebig pada sisi kanan batang statik dengan cara yang sama. Setelah itu, pasang pipa pada bagian bawah dan atas kondensor Liebig. Pemisahan secara destilasi pada prinsipnya adalah metode pemisahan yang didasarkan karena adanya perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang akan dipisahkan. Destilasi dibagi menjadi 3, yaitu destilasi normal, uap, dan vakum. Kali ini kita menggunakan uap. Alat yang pertama yaitu hot plate, lalu labu bundar. Tutup labu bundar disertai dengan termometer, lalu ada kondensor Liebig, gelas beker. Setelah itu ada batang statik 500 cm, lalu bow sheet dan klem universal. Setelah itu ada batang statik 250 cm dan penyangga. Lalu ada es batu untuk pendinginan kondensor Liebig. Senyawa organik yang kita gunakan adalah etanol. Hal pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan etanol ke dalam labu bundar, lalu tutup dengan penutup. Setelah itu, hidupkan alat dengan menyambungkan ke aliran listrik. Lalu tekan tombol on pada hot plate. Pada bagian kiri hot plate ada tombol untuk mengatur suhu, dan bagian tengah untuk mengatur magnetic stirrer agar magnetic stirrer berputar. Lalu magnetic stirrer akan berputar untuk memanaskan etanol. Ketika titik didihnya rendah, etanol akan menguap menuju ke kondensor Liebig. Di dalam kondensor Liebig terdapat air dingin atau pipa bagian bawah untuk mengoptimalkan pemisahan komponen. Kemudian, uap akan keluar dari kondensor Liebig ke gelas beker. Akan tetapi, jika titik didihnya tinggi, senyawa organik atau etanol akan tetap menguap di dalam labu bundar saja. Metode maserasi merupakan teknik perendaman terhadap bahan yang akan diekstraksi. Dan di sini ada etanol 50 ml, serai 50 gram yang telah dicampur dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditutup dengan plastik. Kemudian didiamkan selama 1 hari. Saat perakitan alat sokletasi, di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada labu lemak yang paling bawah, dan yang tengah ada wadah sampel, dan yang paling atas itu nanti ada kondensor. Pada perakitan kita pasang buset di batang statif, kemudian kita atur klem universal menyesuaikan labu lemak yang akan dipasang. Di sini menggunakan tisu agar tidak pecah. Kemudian sampai paling atas yaitu kondensor. Setelah
terpasang, alat sudah terangkai dan siap untuk digunakan. Untuk bahannya sendiri, yang pertama yaitu ada serai yang telah ditimbang 20 gram. Kemudian kita bungkus seperti permen. Setelah itu diikat dengan tali. Dan ini adalah alat coklatasi yang telah terangkai dan sampelnya telah dimasukkan. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita nyalakan hot plate. Lalu di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur suhu, dan yang tengah ada bagian untuk mengatur magnetnya agar magnet itu berputar. Dan ini teman-teman, labu lemak, nanti airnya akan menguap ke pipa F. Dan ini ya teman-teman, pipa F ke atas, lalu masuk ke bahan yang sudah kita bungkus seperti permen tadi, uapnya nanti akan naik ke bagian kondensor. Uapnya akan mengembun di bagian kondensor karena ada aliran air dingin. Begitu dia mengembun, lalu akan menetes ke bahan yang telah kita bungkus tadi. Setelah itu bahan tadi terendam, kemudian airnya akan tinggi sampai batas pipa sifon. Nah, ini teman-teman, bagian kecil yang tengah. Nanti airnya jika sudah sampai atas, dia akan turun ke bawah ke labu lemak. Pompa air es selang bagian bawah ini untuk masuk ke kondensornya, kemudian keluar melalui selang bagian atas. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi atau interaksinya dengan fase gerak dan fase diam. Salah satu fungsi dari kromatografi kolom adalah untuk memisahkan pigmen warna pada daun. Alat dan bahan kromatografi. Ada batang statif berfungsi untuk menegakkan tabung kromatografi. Labu bulat berfungsi untuk memanaskan atau mendidihkan larutan. Keran berfungsi untuk membuka dan menutup cawan hasil pemisahan warna daun. Tabung kromatografi sebagai wadah untuk pemisahan bahan nabati warna daun. Mosaic berfungsi untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kromatografi kolom. Klem universal berfungsi sebagai penjepit tabung kromatografi. Keran berfungsi untuk membuka dan menutup cawan hasil pemisahan warna daun. Gelas beker berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ekstrak daun pacar air, silika gel, etanol. Berikut adalah pemasangan alat kromatografi kolom. Pertama, pasang tabung kromatografi dengan klem universal, lalu menguncinya ke arah kanan. Setelah itu, pasang labu bulat yang sudah menyatu dengan keran dan tabung kromatografi. Langkah kerja yang pertama yaitu membuka penutup labu bulat, memasukkan etanol secukupnya dengan menggunakan corong ke dalam labu bulat, lalu menutup labu bulat. Setelah itu, membuka keran ke arah kanan sampai menetes larutan ke dalam tabung kromatografi. Proses tersebut merupakan proses fase gerak yang terbuat dari pelarut etanol. Fase diam adalah fase yang terbuat dari ekstrak daun pacar air. Lalu tutup kembali keran bawah dan keran atas setelah selesai pemisahan ekstrak daun pacar air.
Dan ini adalah hasil pemisahan dari ekstrak daun pacar air.